Akhirnya kelar juga nonton semua episode dari series Eye of Wakanda. Sebenarnya salah satu series ataupun project Marvel yang gue tunggu banget gitu, karena memang diawasi langsung sama Ryan Coogler gitu yang bikin Wakanda dan dapat approve lah ceritanya gitu. Dan di sini juga ceritanya sebenarnya dari konsep ceritanya menarik banget guys, dimana menceritakan War Dog ataupun Hatut Heraze yang dikirim ternyata dari masa lalu tuh mereka udah ada gitu. Bahkan setelah lahirnya series ini kita jadi tahu bahwa sebenarnya The First Avengers itu bukanlah Steve Rogers, Captain America, yang ngebentuk bukanlah Nick Fury. Sebenarnya jauh sebelum itu di masa lalu, masuk ke Yunani kuno di masa 1260 sebelum Masehi, panjangnya ke dalam, itu superhero dari Avengers memang udah ada. Bahkan di komik juga sebenarnya udah diceritakan ya, sebenarnya Avengers modern itu bukanlah superhero kayak dunia heroisme pertama di Marvel gitu. Jadi menarik banget sebenarnya dari konsep cerita, dan gue yang suka dulu ya, gue suka di sini adalah gaya animasinya kayak agak beda aja gitu. Kalau kita pikir kalau What If itu kayak 2 dimensi ke atas sedikit, kalau di sini kayak lebih ke 3 dimensi tapi belum kelar tuh gimana ngomongnya. Tapi gue suka gaya animasinya tuh kayak ritmenya keren, pergerakan smooth, dan gue merasa ini salah satu yang sebenarnya potensinya gede banget gitu. Yang masalahnya adalah di sini ceritanya dengan satu episode cuman di kurang lebih 30 menit itu kurang banget. Jadi ini di total 4 episode itu pun sangat kurang. Jadi sebenarnya dengan gue nggak puas dengan kurangnya semua episode dan juga durasinya, berarti sebenarnya series ini bagus guys. Tapi ya lagi-lagi dibuat seolah-olah buru-buru. Mending gue merasa ini jangan dijadikan series ya. Mending jadikan film aja dengan durasi 2 jam mungkin disatuin, itu lebih bagus gitu dibandingkan dibikin sebuah series. Jadi, di film ini dipecah menjadi 4 episode. Episode pertama itu judulnya adalah Into the Lion Den, di mana di sini menceritakan The Lion adalah mantan dari War Dog dari Wakanda yang udah ada sejak lama, ternyata membelot setelah dia melihat ke dunia luar selain Wakanda. Ternyata di sini dia bisa bebas gitu, sehingga dia menggunakan teknologi dari vibranium dan juga teknologi Wakanda pada era itu. Dan akhirnya The Lion ini dengan teknologi masa kini yang gak masuk akal, dianggap punya ilmu sihir dan dianggap Tuhan sama orang-orang yang bertemu sama dia, dan dalinya pengen membebaskan, tapi justru itu jadi belenggu untuk para budak-budak. Melihat fenomena itu, tentu saja pihak Wakanda nggak mau diam, dia mengambil prajurit terbaiknya, salah satunya adalah mantan dari Dora Milaje yang dipecat, yang bernama Noni, dimana dipecatnya gara-gara dia ya karena nggak mau ngikutin aturan aja, tapi secara potensi dia ini sangat kuat gitu. Dan akhirnya Noni dikirim di sini, dia ngelawan si The Lion. Di sinilah kita akan melihat pertempuran antara Noni dan juga The Lion, itu keren banget. Dan ini adalah cikal bakal nanti si Noni ini menjadi kayak panglima pemimpin dari War Dog ya. Jadi di beberapa masa Noni ini akan memimpin War Dog di sana, dan ya menarik secara konsep. Gue suka di episode pertama, tapi memang ya biasa aja karena memang durasinya dikit banget gitu. Tapi setidaknya gue udah tau lah bahwa sebenarnya jauh sebelum cerita modern itu ada, Wakanda ini sudah punya teknologi yang jauh lebih maju, nggak masuk akal gitu ya. Dan di setiap episode pun diceritakan segitu majunya si Wakanda gitu. Dan lanjut lagi di episode kedua, judulnya adalah Legend and Lies. Disinilah diceritakan di masa lalu di perang Yunani ada karakter yang namanya Achilles, dan juga di sini ada karakter War Dog mata-mata tersembunyi dari Wakanda yang namanya Bai, yang ternyata Bai ini pura-pura bersekutu dengan Achilles. Ternyata Achilles pas perang itu tahu bahwa sebenarnya kamu ini mata-mata ya, kamu mengkhianatiku ya. Dan latar dari episode 2 ini terjadi di perang Yunani di 1260 sebelum Masehi. Dan gue senangnya di sini ketika si Bai bertarung dengan si Achilles itu kan dilukain bagian tumitnya kan. Nah, itu kan menjurus langsung ke cerita-cerita sejarah yang beneran ya, dimana kan ceritanya gue ingat banget Achilles itu kan ibunya itu mencelupkan anaknya Achilles ini ke sungai supaya dia kebal, tapi dia nggak celupin semua bagian tubuh dari Achilles itu, justru dia memegangnya tumitnya itu nggak dapet celupan dari air yang bikin dia kebal itu, makanya akhirnya tumitnya itu nggak kebal, dan akhirnya kan dia tewas gara-gara dilukai tumitnya kan. Dan kabarnya juga dewa apa gitu yang akhirnya ternyata tahu kelemahannya, membunuhnya lewat tumitnya itu jadi kelemahan. Dan sini diceritakan juga ternyata War Dog yang bernama Bai ini juga tahu kelemahan dari Archimedes ini, yaitu di bagian tumitnya. Dia tinggal digoreskan dengan panah, dan itu nyambung langsung. Dan Marvel akhirnya juga menghormati kehidupan cerita-cerita dunia nyata, dan ini connect. Tapi dibalik perkelahian antara Archimedes dan juga pengkhianatan ini, gue suka bahwa Bai ini ternyata sudah terlalu lama dikirim keluar dari Wakanda, sehingga dia terlalu nyaman. Dan dia pas balik ke Wakanda, dia merasa jadi orang asing dan gak betah.
Ini kayak lebih ke sarkas ke kehidupan orang, terutama kayak misalnya kalau kita yang paling dekat ya, orang-orang yang LPDP dikirim ke sekolah ke luar negeri untuk membangun negeri, tiba-tiba nyaman di luar negeri nggak mau pulang. Aduh. Dan sekarang kita loncat ke episode ketiga, ini diberi judul dengan Lost and Found. Di sini menceritakan agent Basya yang merupakan agent War Dog juga yang dikirim dan akhirnya terjebak badai dan terjebak juga di sebuah desa dari Tiongkok. Di sana dia bertemu dengan Iron Fist versi cewek. Di sinilah gue nungguin mana nih Iron Fist versi cewek, gimana bentukannya gitu. Dan ternyata latar waktu dari episode ketiga ini ada di 1400 Masehi, tepatnya di dinasti Ming. Nah, disinilah akhirnya gue melihat Iron Fist versi cewek yang salah satu yang pertama juga, sesuai dengan di dalam komiknya juga pernah diceritakan kalau Iron Fist juga sebenarnya cewek juga yang pertama-pertamanya guys ya. Dan di sini kita melihat namanya adalah Granny dan surprisingly gue suka banget men. Ekspektasi gue yang melemahkan kayak agenda woke lah bla 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 kayak hilang guys. Karena poin penting yang gue review di sini adalah gue pengen ngebahas Iron Fist-nya kan. Entah kenapa gue di sini ngelihat Iron Fist versi ini kok suka gitu. Jangan-jangan memang arah Marvel karena memang Iron Fist versi Netflix itu agak flop gitu. Kita harus jujur ya, karena memang flop. Kayaknya memang langkah Marvel ke depan bakal bikin Iron Fist-nya versi yang pertama, yaitu versi ceweknya. Jadi cukup menarik gitu kalau kita lihat dari gaya pertarungannya itu di base camp Wakanda itu nggak ada yang bisa ngelawan si Iron Fist, saking kuat itu. Padahal di momen ini kita percaya bahwa Wakanda itu yang paling canggih, yang paling keren. Datang si Granny sebagai Iron Fist ini gila gitu. Mana Basya. Tentu di sini pertarungannya ada beberapa komedi juga, nggak yang terlalu serius banget gitu, karena memang di sini kayaknya kelihatan sutradara nggak mau ngeliatin bahwa Wakanda itu lemah gitu, tapi juga pengen menonjolkan bahwa sebenarnya Tiongkok itu juga punya teknologi juga ilmu mistis yang nggak masuk akal gitu. Apalagi ceritanya ya kayak mirip-mirip Iron Fist di mana dia mengambil kekuatan naga lah. Di sini gue suka banget pertarungan dari Granny dan ini salah satu karakter favorit gue gitu ya. Jadi kalau memang beneran dia ada di dalam komiknya yang pertama dan ketika nanti dibikin di-reboot lagi jadi Iron Fist yang versi MCU adalah cewek, gue nggak masalah sih kalau memang pertarungannya dibikin sekeren ini gitu. Tapi menariknya di sini gue seneng bahwa bahkan di 1400 Masehi aja Wakanda itu udah aja pesawatnya yang lebih canggih, ada juga kayak alat komunikasi yang canggih banget dan itu menarik banget men. Gue suka banget bahwa ternyata Wakanda jauh lebih maju sebelum peradaban itu sebenarnya modern gitu. Itu menarik banget ya. Dan sekarang kita lanjut lagi ke episode 4. Di sini diberi judul dengan The Last Panther. Nah, yang episode 4 ini yang cukup menarik karena kurang lebih menceritakan masa depan dan juga masa lalu, time travel, di mana Black Panther di 2500 Masehi di masa depan gitu, Wakanda hancur lebur, seluruh dunia hancur gara-gara serangan alien yang mungkin ini sedikit kanan dengan masa depan, entah mungkin nyerempet ke Secret Wars dan ada juga apa upaya dari Dr. Doom, tapi di sini disinggung bahwa ada makhluk alien yang menyerang dengan kekuatan, akhirnya semua dunia runtuh. Yang terakhir itu yang runtuh cuma Wakanda, dan semua ini disesalkan karena Wakanda nggak mau beraliansi dengan masyarakat luar yang membuat dia kerjasamanya jadi kecil gitu, potensi untuk bisa mengalahkan para alien ini. Jadi dia menggunakan portal mirip-mirip portal kuantum yang ada di Avengers Endgame kayak gitu, balik ke masa lalu ketemu sama agent War Dog Kudu dan juga Pangeran Tafari yang sedang terjebak di perang Italia Ethiopia, di mana mereka pengen ngambil ornamen atau artefak yang dari vibranium itu bentuknya kayak kapak gitu. Kapak itu juga pernah muncul di film Black Panther ya. Jadi menarik banget. Dan di sini akhirnya diketahui bahwa kedatangan dari Ratu Wakanda di 2500 Masehi itu pengen mencegah para War Dog ini untuk mengambil kapak itu. Biarkan di tempatnya supaya di masa depan ini Wakanda nggak hancur. Jadi konsep waktunya gue rasa kayak berbeda ya dengan konsep waktu yang ada di Avengers Endgame, di mana kalau Endgame kan kita kembali ke masa lalu, itu masa lalu akan menjadi masa depan kita. Itu nggak akan merubah masa depan, justru masa depan yang jadi masa lalu. Tapi di sini berbeda, konsepnya sama kayak Back to Future ya, di mana kalau kita kembali ke masa lalu itu bisa mengubah masa depan kita. Jadi konsepnya kayak gitu. Ketika si Pangeran Tafari ini mengembalikan kapak itu, semuanya berubah di masa depan. Jadi ya gimana nih? Konsistensi dari MCU gimana nih tentang konsep perjalanan waktu, time travel agak sedikit berubah-ubah, tapi it's okay lah, ini lebih mudah dicerna untuk orang-orang yang nggak terbiasa nonton konsep perjalanan waktu, jadi lumayan menarik tuh. Tapi
Yang bikin kaget adalah di sini pas si kapak itu ditaruh sama Pangeran Tafari di masa depan baik-baik saja, ternyata di masa T'Challa Black Panther nyambung ketika si Killmonger sedang ada di museum yang sedang pengen mencuri kapak vibranium itu kan. Itu nyambung banget, ternyata kapak itu adalah yang bikin Wakanda di masa depan bakal hancur lebur. Dan tampaknya memang di masa depan Killmonger ataupun beberapa karakter Black Panther versi yang ratu itu juga bakal menjadi kayak dominan, akan menjadi fokus. Jangan-jangan di satu titik Killmonger yang bakal jadi Black Panther di universe alternatif. Jadi ya kita lihat aja ke depan. Tapi nggak usahlah kita ngomongin beberapa Easter egg ataupun yang lainnya. Setelah menyaksikan Eye of Wakanda ini, jujur dari segi animasi, motion grafiknya gue suka banget. Dan juga dari segi cerita sebenarnya gue suka, tapi lagi-lagi adalah durasi dan juga buru-burunya cerita itu yang gue nggak suka gitu. Dan minimnya canon dengan MCU ya, cuman si Killmonger aja yang canon, tapi yang lainnya kayak ya udah sih gitu. Kalau intinya adalah buat setelah gue nyaksikan Eye of Wakanda, buat temen yang lagi sibuk banget gak ada waktu nonton ya nggak perlu-perlu banget nih series, tapi buat teman-teman yang pengen melengkapi pengetahuan tentang Wakanda lebih dalam lagi, bahwa sebelum adanya T'Challa, Killmonger dan yang lainnya ada Shuri, itu jauh sebelum itu tim Wakanda, War Dog, Hattusiliya itu udah melalang buana dan benar-benar kayak tersembunyi banget, padat banget dan canggih sejak zaman sebelum Masehi, bayang no itu. Tapi jujur ya, setelah gue menyaksikan Eye of Wakanda, gue merasa kayak kenapa Marvel nggak bikin filmnya aja spin-off yang menceritakan tentang masa lalu dibandingkan cerita masa depan yang Black Panther-nya Shuri kayak gitu. Bukan gue nggak suka sama Shuri, tapi kayak agak kurang aja gitu. Lebih baik ceritain masa lalu dulu untuk konsep dunia dari Black Panther juga Wakanda itu lebih yakut lagi gitu. Dan ya di akhir review akhirnya setelah menyaksikan Eye of Wakanda, setelah melihat beberapa scoringnya juga yang belum gue bahas, tapi gue suka ya khas-khas dari scoring dari Dora Milaje yang setiap ada di film Black Panther-nya gue suka. Tapi di selain itu gue merasa film ini kurang gitu, kurang dari durasi dan juga beberapa ceritanya sedikit buru-buru gitu. Jadi dengan berat hati gue akan memberikan skor untuk Eye of Wakanda ada di 65 dari 100. Thank you teman-teman udah menyaksikan review kita kali ini. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini tapi belum subscribe, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya.